Guys, beberapa bulan yang lalu semenjak kita ngebikin video NAS, ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentarnya Pricebook. Mostly pertanyaan itu sama aja. Kayak sebenarnya kita butuh NAS nggak sih? Cara milih NAS yang bener tuh seperti apa? Terus NAS yang bagus tuh kayak gimana? Gitu. That's why di video kali ini gue bakal kasih ke kalian nih tips dan beberapa part penting yang harus kalian perhatikan sebelum kalian membeli NAS. Terutama buat lo semua para pemula nih. Dan di video kali ini gue bakal kasih rekomendasi juga kira-kira NAS yang cocok buat kalian tuh seperti apa, bro. Sebenarnya sih gue udah pernah bikin ya videonya tuh di tahun 2022 yang lalu. Soal cara milih storage NAS yang tepat itu kayak gimana. Bahkan ya di video itu gue juga sempat bandingin NAS sama cloud storage. Jadi buat lo semua nih yang pengen tahu perbandingannya seperti apa, lo bisa banget klik card video di pojok kanan atas, bro. Oke, biar nggak terlalu panjang ya penjelasan dari gue, sekarang gue anggaplah kalian semua tuh orang yang udah ngerti NAS dan lagi consider mau beli NAS atau enggak nih. Tapi pertanyaannya, seberapa butuh kalian dengan NAS? Sebagai contoh nih ya, banyak banget orang yang pakai NAS karena beberapa hal. Hal pertama, file kalian tuh jadi lebih rapih memang dan juga terpusat. Jadi kalian tuh nggak perlu lagi ribet nyari file di flash disk yang entah kemana lu naruhnya, atau hard disk eksternal yang mungkin kadang suka keselip ataupun ketinggalan saat mau lu pakai. Hal kedua, aksesnya tuh aman banget bro, dan gampang banget diatur. Misalkan nih ya, kalian lagi ngerjain project bareng freelancer, kalian tuh bisa banget atur siapa aja yang bisa akses ke NAS-nya. Jadi kita tuh bisa tahu ya, siapa yang bisa upload file, kemudian download file, bahkan sampai ngedit filenya. Hal ketiga, bisa backup secara otomatis. Jadi kita tuh nggak perlu lagi tiap hari mindahin file secara manual bro. Misalnya nih ya, lu mau backup foto dari handphone, file kerjaan di laptop ataupun PC, lu tinggal set backup otomatis aja bro. Terus udah deh, tungguin aja sambil tiduran juga kelar. Kemudian yang keempat, ini udah pasti bebas subscription. Yang mana hal ini tuh jadi pembeda banget. Kalian nggak perlu lagi ya langganan cloud bulanan yang makin lama tuh kadang suka makin mahal bro. Sekali beli NAS aja plus hard disk, lu bisa punya cloud pribadi seumur hidup lu bro. Terus pertanyaannya sekarang, siapakah yang cocok pakai NAS ini? Apakah kalian termasuk atau enggak? Oke, menurut pandangan gue pribadi, kalau kalian fotografer yang sering nyimpen file RAW dengan jumlah yang banyak, nah NAS ini sangat cocok banget. Karena bisa nampung ribuan foto guys, dengan size yang besar banget. Atau mungkin kalian para content creator sosial media, mau itu influencer, selebgram, tiktokers, youtuber, atau apapun itulah, gue sangat merekomendasikan lu pakai NAS ini guys. Karena dengan ini NAS, kita tuh bisa banget nyimpen stok footage yang banyak, kemudian musik, dan segala macam template di NAS. Jadi nggak usah deh di laptop ataupun di PC lagi tuh bro. So hal ini bisa bikin laptop ataupun PC kalian jadi nggak berat. Terus buat kalian para freelancer desain grafis ataupun mungkin anak-anak teknik yang punya file kerjaan gede-gede, ini juga bisa kepake banget loh bro. Bahkan ya buat keluarga yang mau backup semua foto anak-anak, video liburan ataupun file penting rumah tangga, lu juga cocok banget pakai NAS ini guys. Nah kalau sekarang lu udah ngerti seberapa penting punya NAS dan lu ngerasa bahwa kayaknya gue memang butuh banget NAS nih. Oke, sekarang gue bakal kasih tahu ke kalian tips supaya lu nggak salah pilih NAS dan lu nggak buang-buang duit nih bro. Tips yang pertama, lu harus tahu dulu mau dipakai buat apa. Kalian harus paham ya bahwa NAS ini kalian mau pakai buat apa. Apakah untuk backup doang atau buat sharing file kerjaan tim? Nah, semakin jelas tujuannya, maka semakin gampang juga buat milih spek yang pas. Jadi nggak overkill dan nggak kurang juga gitu bro. Tips kedua, lu harus cek hardware-nya juga. Cukup nggak nih buat kebutuhan kalian? Ya memang ini nyambung sih sama poin yang pertama. Kalau cuma buat backup foto keluarga, lu nggak perlu NAS yang spek dewa. Tapi kalau misalkan mau streaming buat film 4K, kemudian kerjaan ngedit video, ataupun buat sharing file tim rame-rame, ini pasti butuh CPU sama RAM yang kuat. Intinya sih ya menurut gua, yang penting tuh speknya cukup, tapi nggak mubazir gitu. Jadi duit lo tuh bisa lo simpan buat upgrade hard disknya kalau memang dibutuhin. Tips ketiga, lo harus hitung storage yang lo butuhin. Mulai dari yang lo butuh sekarang sampai yang beberapa tahun ke depan nih. Terus cari NAS yang memang gampang bisa di-upgrade bro. Biasanya sih NAS 2 bay itu udah paling pas banget lah buat pemula. Lanjut ke tips keempat, lu harus pikirin mau setup RAID apa nih. RAID ini intinya tuh bikin data lu tuh lebih aman. Jadi misalkan satu hard disk tuh rusak, data lu tuh masih selamat di hard disk yang lain. Nah buat pemula, ini gue rekomendasiin banget lah pakai NAS dari brand Synology. Kenapa guys? Karena ada yang namanya SHR ataupun Synology Hybrid RAID. Jadi waktu kalian konfigurasi hard disknya, si sistem Synology ini langsung otomatis bantu konfigurasi tipe RAID apa yang paling sesuai sama total hard disk kalian nih. Ini gue rasa cocok banget ya buat yang mau campur hard disk yang beda kapasitas juga sabi guys. Ini masih aman dan fleksibel. Dan yang pasti nggak ribet settingnya. Tips terakhir yaitu tips kelima, lo harus lihat software dan juga fitur tambahannya.
Soalnya guys, hardware yang bagus pun itu akan percuma kalau softwarenya tuh ribet. Harus cari yang gampang banget buat dipakai. Salah satunya adalah NAS dengan OS yang paling gampang dan gak bikin ribet, yaitu DSM guys. Ini punyanya Synology. Tampilan usernya tuh friendly banget ya, dan gak bikin pusing intinya. Aplikasi bawaannya juga banyak banget nih, mulai dari backup otomatis, synchronize ke handphone, bikin cloud pribadi, bahkan sampai kolaborasi kerjaan juga sabi guys. Kurang lebih seperti itu guys, beberapa hal yang harus lu perhatiin banget sebelum lu ngebeli NAS. Nah sekarang kita bakal masuk ke rekomendasi NAS yang menurut gue nih oke banget, yaitu NAS dari Synology dengan tipe Synology DS225 Plus. Alasan kenapa gue kasih rekomendasi NAS ini ke kalian guys, karena ini tuh salah satu NAS entry level yang paling pas banget buat pemula. Tapi guys, fiturnya ini udah mumpuni banget, terutama buat lo yang kerja kantoran, freelance, sampai content creator yang punya file beratus-ratus giga, bahkan tera-teraan bro. Menurut gue sih DS225 Plus ini bisa dibilang penerus lah dari DS224 Plus. Tapi ada beberapa upgrade nih yang bikin dia tuh lebih menarik sekarang. Salah satunya itu udah punya port LAN 2.5 gigabit. So buat urusan transfer data tuh lebih ngebut banget. Apalagi nih ya buat lo yang sering mindahin file gede kayak misalkan footage video, file raw foto, atau backup project kerjaan. Kalau kita cek di bagian dalamnya, DS225 Plus ini bawa prosesor quad-core Intel Celeron J4125 guys, dengan speed nyampe 2,7 GHz. Jadi lo semua tuh nggak khawatir lemot gitu pas dipakai barengan. RAM bawaannya 2 GB DDR4, tapi kalau misalkan lo rasa kurang, slow banget nih, karena lo punya slot di sini buat upgrade sampai 6 GB. Lo tinggal tambah aja ya modul RAM Synology yang resmi, biar tetap garansi. Terus buat storage-nya, NAS ini punya 2B yang fleksibel banget. Lo bisa banget pasang HDD 3,5 inci ataupun SSD 2,5 inci. Bahkan ini bisa hot swap juga. Jadi kalau misalkan lo ganti hard disk nggak perlu matiin NAS-nya. Kapasitas maksimalnya juga bisa sampai puluhan tera nih guys, tergantung lo mau pasang HDD yang berapa tera. Jadi tenang aja ya, file backupan lo, kemudian arsip kerjaan, sama koleksi foto keluarga lo, itu bakal aman semua di satu tempat. Nah, yang bikin DS225 Plus ini tuh makin worth it guys, karena tiap NAS dari Synology tuh ada OS-nya sendiri. Seperti yang udah gue jelasin tadi ya, yaitu Disk Station Manager ataupun DSM. Nah, karena dia ada OS-nya sendiri, jadi dia tuh ada semacam aplikasi storage-nya, yang namanya tuh Package Center, dimana lo bisa banget download berbagai software buat penunjang kerjaan si NAS ini bro. Kemudian soal keamanannya juga lo nggak perlu khawatir guys, karena DS225 Plus ini udah punya fitur kayak multi-factor authentication, kemudian ada snapshot buat restore data, plus hybrid backup yang berguna banget nih buat backup ke cloud juga. Dan dari segi harganya pun, ini masih masuk akal banget buat spek yang kayak gini. Ditambah, garansi resminya tuh 3 tahun loh guys dari Synology. Nah, selain DS225 Plus, ada lagi nih produk lain dari Synology dengan versi terbarunya guys. Misalkan ada DS1825 Plus, yang mana cocok banget nih buat lu semua yang butuh storage besar, karena slotnya tuh ada 8B. Bahkan ini bisa di scale up juga guys, dengan total sampai 18 drive. Udah gitu dia juga udah bawa slot M.2 NVMe bawaan buat SSD cache-nya nih. Jadi kecepatan buat baca tulis file itu makin ngebut banget. Terus ada juga nih DS1525 Plus, yang mana ini tuh 5B, tapi masih bisa di scale up sampai 15 drive. Plus slot M.2 NVMe juga nih yang bisa lu pakai buat SSD cache-nya. Atau bisa juga buat bikin storage pool tambahan biar performanya tuh makin cakep bro. Terus kalau lu masih butuh NAS yang compact tapi mau ada opsi upgrade ke depannya, lu bisa banget lirik yang Synology DS725 Plus. Ini tuh model 2B ya, tapi bisa di-expand sampai 7 drive. Jadi gue rasa cocok banget nih buat lo yang baru mulai tapi pengen ada cadangan buat upgrade storage nantinya. Slot M.2 NVMe-nya juga sama ya. Kemudian bisa buat cache juga nih biar akses file tuh cepet, atau jadi storage pool tambahan juga sabi. Nah, kalau lu mau main di tengah-tengah nih, nggak kebesaran tapi nggak kekecilan juga, ada yang namanya Synology DS425 Plus. Slotnya 4B, udah support upgrade RAM juga kalau misalkan lu butuh, plus ada 2 slot M.2 NVMe buat SSD cache-nya atau storage pool. Intinya sih, Synology itu memang punya banyak banget varian loh guys. Dari yang 2B sampai yang bisa belasan drive. Tinggal lu pilih aja nih mau sekedar buat backup foto keluarga doang, bikin server kerjaan tim, atau bangun studio kecil-kecilan juga sabi banget. Atau kalau mau ngulik lebih lanjut, lu bisa banget cek semua line up terbarunya mereka nih guys di website resminya.
Kurang lebih seperti itu guys, rekomendasi dan juga tips yang bisa gue kasih sebelum ngebeli NAS. Dan gue rasa NAS ini udah menjadi sebuah kebutuhan baru gak sih? Terutama buat lo semua yang kerjaannya tuh filenya gede-gede, dan misal lo punya banyak file yang gak boleh hilang, gue rasa NAS ini oke. Intinya, asalkan lo tahu gimana cara milihnya guys, kemudian lo bisa sesuaikan spek dengan kebutuhan lo, dan lo tahu kegunaannya buat apa, gue rasa lo gak bakal nyesel sih ngebeli NAS. Dan kalau misalkan lo mau mulai, gue rasa Synology DS225 Plus ini tuh memang paling pas banget lah buat pemula. Fiturnya udah mumpuni ya guys, gampang diatur, dan bisa diandelin juga buat backupan sampai bertahun-tahun ke depan. Tapi kalau misalkan lo butuh kapasitas yang lebih besar, Synology juga punya banyak banget kok seri lain yang tinggal kalian sesuaikan aja sama budget dan kebutuhan kalian. Oke, segitu dulu guys. Semoga video ini ngebantu buat lo semua milih NAS sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan lain, feel free seperti biasa kita diskusi di kolom komentar. Dan kalau misalkan lo pengen tahu informasi produknya lebih lanjut, nanti bakal gua taruh di kolom description. Beo pamit guys. Assalamualaikum.